Ungdur makola, wala tandur mankola. lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berkata. Asik Malik everybody. Halo semuanya, salam kenal. Malik adalah salah satu teman saya dari TK. TK. Salah satu sahabat saya dari TK, SD. Kita udah berapa tahun nih temenan? Enggak. Ya kalau bisa dihitung dari TK. TK setahun. SD 6 tahun. tahun. 7. SMP tapi kita masih main gitu tuh yang bukan hilang. Masih keep in touch lah. 3 tahun. 3 tahun. 10 tahun. Tambah SMA 3 tahun. 3 tahun, 13 tahun. 13 tahun. Sampai sekarang kuliah 14. 4. Lebih itu udah 4 tahun. Udah 4 sampai 5. Itu Malik nih yang salah satu yang saya tahu juga cerita dia juga tahu cerita kita pernah nakal-nakal goblok-goblokan Ya udah rahasia umum lah itu. SD pernah ke lingkar apa Ke Anjer naik motor 2, orangnya 6. Gimana tuh? anak SD lagi. Kan kalau bukan anak SD sih Biasa. Ini anak SD kelas 6, bayangin teman-teman. Jangan ditiru. buat yang nonton. Yang gak gua tahu itu lo pas SMP. Gua pas SMP. Berarti Iya. lu nanti bakal nanya-nanya nih. Ya dong. SMP. Oke. Lo SMP 2 di SMP 2. Gua di SMP Negeri 2 Cilegon. Di Cilegon. Itu gimana, Lik? Enaknya ngadep ke sana ke sini. Iya, ya terserah. Itu gimana? Gimana ya? Di SMP 2 tuh lo ngerasanya apakah happy, apakah lo akhirnya yang memiliki pemikiran yang berbeda gitu kan? Kan mungkin menurut gua lo ya dulu SD kita ibarat kampung ngomong banget lah gitu. Iya. Kan SMP ditambah lo ketemu sama yang teman-teman baru gitu kan. Apalagi yang beda sekolah gitu. Itu gimana? Buat gua cukup apa ya? Maksudnya butuh adaptasi yang lumayan waktu itu. Karena kayak gue ngerasa ya gue anak kampung gitu. Kayak dari SD kan, dari SD gue ngerasa kayak ya kayak gitulah. Jadi kayak pas masuk SMP itu dengan banyaknya kultur budaya itu beda-beda walaupun basicnya masih sama gitu sama anak kecil. Iya, Kita sama-sama peralihan kecil. dari Iya, SD ya ke SD, SMP kan. SMP. Mau gimana gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak boleh mikir gue nih di bawah gitu. Gue ngerasa ya gue nih kalau bisa gue sama kayak kalian atau enggak di atas. Jadi lo harus gitu. ibaratnya lo harus ngikutin orang lain juga gitu. Kalau bisa lebih dari orang-orang. Apa kekonyolan lo pas SMP? Cuma SMP gue malu banget, Cok. Gue kayak berasa so jagoan aja. Gue so jagoan, Cok, waktu SMP. Dari SD. Kalau SD tuh kan, kalau SD kayak Iya sih, masih ada yang lebih jago lagi. Ya itu lo tahu sendiri kan gitu. Kalau di SMP gue ngerasa kayak gue nggak takut siapa-siapa gitu. Gue berani sama siapa aja. Cuman kan gue harus ngerti batasannya kan. Cuman ya kelas 7 tuh gue masih mikir kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu gue kayak ngerasa ternyata kita ini sama aja gitu loh. Dan nggak ada gunanya juga gitu buat ribut-ribut atau berantem gitu. Jadi gue kayak mulai biasa aja gitu. Tapi ada nggak satu prestasi di SMP? Prestasi? Yang paling maksudnya anjing gue bisa mencapai ini nih di SMP 2 itu prestasinya gitu. Pas zaman SMP apa? Jujur sih nggak ada ya. Maksud gue kayak gue ngerasa temen-temen gue lebih hebat Daripada lo? Daripada gue. Karena waktu SD lo tau sendiri kita kan SD bareng. Sama-sama juara 1, ranking 1. Dulu kan zamannya ranking sering kan. jadi perbanding. Iya, ranking 1, ranking 2. Wah, kita nggak pernah keluar dari 5 besar itu. Sedangkan pas masuk SMP kita ngeliat orang-orang yang lebih hebat, pinter kayak gue nih apa ya, kayak gak ada apa-apanya gitu dibanding mereka. Jadi gue nggak ngerasa dapat pencapaian yang wah gitu buat gue. Nggak ada. Yang biasa aja lah Biasa gitu. aja. Pencapaian juga yang hampir sama dengan orang yang lebih hebat juga itu daripada lo. Bener-bener yang orang di rata-rata lah. Di rata-rata. Orang rata-rata. Masuklah SMA. Masuk SMA. Malik ini salah satu orang SD negeri. SD negeri 3. SMP negeri 2, SMA negeri 1. 321. Gokil angkanya. Itu yang udah. Apa itu lo ini? Tata 321. Dulu gue pengennya 111. Cuman pas SD kita gagal. Iya. Jadi ya udahlah kita kayak lebih bikin biar bagus aja gitu. 321. Terstruktur aja. Padahal sama aja sih sekolah di mana. Masuklah SMA. Lo ada niatan nggak sebelum masuk SMA itu lo ada niatan buat masuk SMK nggak? Kan pas itu ya teman-teman kita kan ada yang SMK juga gitu, ada yang SMA juga gitu. Lo ada nggak niatan dulu masuk SMK? Ada, gue ada banget. Kayak gue pernah cerita deh. Kayak waktu itu gue pengen tuh masuk SMK dan jurusan kelistrikan. Itu pertama karena orang tua dulu belajarnya juga kelistrikan gitu kan, SMK juga. Terus saudara-saudara gue juga banyaknya kayak yang sekolah bagus kan dibilang Kaltim kan, maksudnya SMK jelas. Kaltim itu loh. Itu terkenal banget di Cilegon dan kayak gue pengen masuk situ, ngambil jurusan
kelistrikan. Cuman kayak sering berjalan waktu kan manusia berubah-ubah tuh. Terus gue tiba-tiba kayak SMA aja lah kayaknya, yang lebih dekat juga. Lebih dekat juga. Dan ya peluangnya juga lebih besar lagi. Peluang lebih besar. Karena kan kalau SMK kayaknya banyak banget. Apalagi di daerah Cilegon yang menurut gua. Karena ya salah satu SMK favorit itu. Iya, terus juga ya kota industri juga gitu kan. Semua pengen masuk. Ya akhirnya semanjil. Akhirnya SMA 1 gitu. Karena paling deket ya. Paling deket udah. Baik ya SMA itu ya. Bagus sekali. Anda tahu sendiri. Ini yang Anda tahu sendiri nih. Kita pas SMA tuh ya banyak lah ngelewatinnya. Ya kita itu mah cerita-cerita anak-anak SMA aja. Pas mau masuk kuliah. Pas mau masuk kuliah. Ketika setiap kita kan satu tongkrongan. Setiap satu tongkrongan itu harus kayak sama lah, entah ya teknik gitu tuh. Ya. Entah yang manajemen ya manajemen, hukum ya hukum. Kenapa lo berbeda sendiri dengan memilih peternakan? Karena kan di Indonesia kayaknya lebih baik kesamaan daripada perbedaan gitu kan. Iya. Gue jujur dulu nih. Dari awal dulu. Dari awal tuh kayak lo tau sendiri waktu gue SMA kelas 3 tuh kan jarang ikut nongkrong tuh gue. Kayak baru pada nemu tongkrongan baru terus dibilang fokus enggak, cuman gue kayak lebih kayaknya ini udah waktunya buat belajar gitu deh. Kayaknya gue sadar sama kemampuan gue yang nggak di atas rata-rata gitu kan. Jadi kayak gue berarti harus belajar lebih gitu loh. Akhirnya gue jarang nongkrong dan gue mulai belajar SBM. Gue ikut les kayak gitu untuk belajar, jadi biar nggak terlalu bodoh banget gitu pas nanti ngisi soal. Dan untuk pilihan itu sendiri gue sebenarnya bingung. Bingungnya? Karena waktu SMA gue kan jurusan IPA. Iya. Gue pengen tetap ngebawa IPA itu ke kuliah. Tapi gue nggak suka matematika, fisika, kimia. Kayaknya hampir rata-rata ya. Ya umumnya gitu kan. Orang kayak banyak yang nggak terlalu suka. Nah, kalau biologi gue mikirnya kayak gue bukan suka tapi kayak masih bisa belajar lah. Karena yang kita baca kan biologi lebih gampang mudah, masuk, lebih mudah dipahami buat gue. Iya. Akhirnya gue nyari kan jurusan. Kira-kira di jurusan apa nih yang nggak terlalu perlu kuat di kayak fisika atau nggak matematika kan itu kan teknik pasti kuat banget dong di situ. Dan umumnya IPA tuh pada masuk ke teknik. Cuman gue kayak wah ternyata nemu nih itu ada waktu itu ada pertanian, peternakan dan kehutanan. Wow. Gue pikir kehutanan sih cukup menarik kan buat gue, tapi kayak dan itu susah karena jurusan itu jarang banget. Di Indonesia kayaknya yang gue tahu tuh cuma di UGM ya ada kehutanan itu. Sedangkan peternakan tuh udah umum dan menurut gue daya saingnya waktu pada saat itu ya 2018 itu kurang. Jadi gue berani masuk ke situ gitu. Karena gue tipe orang yang tahu kemampuan itu, sadar diri. Gue orang sadar diri. Karena banyak, gue nggak sebut namanya, kayak banyak beberapa teman-teman gue itu terlalu obsesi untuk dapetin suatu jurusan yang... Padahal dia udah tes gitu dinilai itu nggak dapet ya. Mungkin itu nggak salah juga, cuman jadi apa ya? Buat gue kayak pressure banget, terus juga jadi tekanan yang berlebih buat ke diri sendiri kan. Kalau gue lebih sadar diri kemampuan gue di situ dan gue yakin ternyata gue dapet di situ. Akhirnya gue pilih peternakan. Setelah gue pilih itu baru gue mendalami, kayak nyari kira-kira apa sih untuk kedepannya gitu kan. Padahal kan lu bukan orang maksudnya bukan anak yang terlahir dari seorang keluarga yang peternakan gitu. Terus juga di kota kita apalagi peternakan itu sangat minim gitu tuh. Minim, bisa kenapa lo berani banget gitu tuh. Iya. Itu pertama gue ngerasa karena peternakan itu bahan pangan kan. Daging, susu, telur. Dan itu kita pasti butuh selamanya. Gak mungkin semua orang di dunia ini bakal jadi vegan ke ujung-ujung, nggak mungkin. Maksud gue mungkin sebagian iya, tapi kan kita tetap butuh konsumsi protein itu kan, yang nggak bisa kita dapat dari mana-mana selain dari hewan-hewan ternak tersebut. Jadi gue ngerasa wah ini jenjang dari segi ekonomi pasti tetap meningkat lah sampai ke depan, tetap luas gitu. Jadi gue ngerasa itu pertama, dan itu juga jadi sulit loh karena gue nggak punya background peternakan tuh nggak ada kan, keluarga nggak ada sama sekali. Gue nggak pernah sekolah peternakan, nggak pernah, karena baru tahu ini. Itu jadi hal yang unik juga karena di pas kuliah teman-teman gue tuh punya background yang dari peternak, yang punya peternakan itu. Jadi seru gitu loh, dapat insight baru dari mereka yang udah turun langsung di bidangnya itu. Bisa bilang mereka udah ahli kan di bidangnya. Ya lo yang nol ngebawa percaya diri lo dan ilmu lo dan maksudnya pemikiran lo, ternyata peternakan ini buat kedepannya bagus gitu. Dengan orang yang sudah pernah megang ayam ataupun segala pernah nernak gitu kan.
Akhirnya lu dapat ini baru. Akhirnya banyak banget pelajaran baru, insight baru, dan ya itu benar gitu loh. Dan yang gue pikir sebelumnya juga benar gitu loh. Karena mereka setuju, mereka memvalidasi hal itu gitu. Kayak wah benar, emang benar nih kayak gini. Kan gue udah punya peternakan di rumah, tahu bakal ngelanjutin gini. Nah itu privilege juga sih buat mereka. Kayak mereka nggak perlu bingung gitu loh. Mereka udah bisa ngelanjutin yang udah ada gitu, yang udah jadi bisa mengembangkan juga gitu. Ya, kayak lebih ngembangin aja gitu yang udah ada gitu. Dibanding gue yang bener dari nol, tapi gue tertarik buat kedepannya itu buat bagus bikin peternakan sendiri. Tapi kan di Indonesia, menurut gue ya, menurut pandangan gue, sedikit banget buat tempat peternakan. Karena kan selalu jadi perdebatan, apalagi kalau misalkan peternakan itu harus di tempat yang bener-bener untuk peternakan. Nggak bisa kayak di perumahan, tiba-tiba ada banyak kandang ayam gitu kan, pasti kan bau dan mengganggu gitu. Itu menurut lo gimana tuh? Menurut gue, dan ini teman-teman yang maksudnya awam dari bidang peternakan ini juga harus tahu gitu kan. Nah, emang salah satu syarat utama mendirikan peternakan itu jauh dari pemukiman warga. Kayak beberapa kilometer dari pemukiman warga tuh emang harus jauh. Karena emang baunya kan mengganggu, sangat mengganggu. Tapi di Indonesia emang tanah itu kan susah kan dicari. Yang sesuai dengan susah, mahal lagi. Mahal lagi. Apalagi Cilegon ya. Susah tuh. Tapi kita tuh kebanyakan dilihat sebelah mata gitu loh. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari pengalaman magang-magang gue kan gue ngobrol sama orang-orang sana, peternakan di sana berdiri jauh lebih lama daripada misalkan perumahan. Tapi tetap yang kena tuh imbasnya itu selalu peternakan. Yang akhirnya harus mengalah tuh yang punya ternak itu. Akhirnya mereka tutup atau migrasi atau pindah ke tempat lain gitu. Yang mana harus adaptasi lagi. Yang mana harus menyesuaikan kondisi lingkungan segala macam, mengurus surat-surat pernyataan mengolah limbah kan itu penting juga. Jadi kayak selalu yang kena imbasnya ternak gitu. Padahal kita secara nggak langsung kan dibutuhin ya. Kita aja daging masih impor gitu. Masih impor. Lagi berasnya impor loh, belum makanan pokok kita kayak. Wow. Menyindir. Ya nggak apa-apa, ini kan kenyataannya begitu. Kenyataannya emang seperti itu. Jadi yang di lapangan ya kayak gitu. Tapi apa insight yang bener-bener dari peternakan ini yang ngebuat lo anjing ternyata emang di Indonesia masih butuh banget dan harus mungkin banyak SDM yang harus masuk sini gitu tuh. Kan rata-rata mungkin menurut gua ya, orang-orang yang lain yang mau masuk kuliah segala macam mikirinnya yang lebih gampang dan lebih kalau melihat perusahaan yang terdekat aja gitu. Betul. Tidak mau ada perubahan gitu kan. Salah satunya itu, maksud gue gini, banyak dari lulusan sarjana peternakan nggak bekerja di bidangnya gitu. Dan banyak mereka jatuhnya gue bisa bilang ke perbankan gitu loh. Itu salah satu yang bikin kenapa kita nggak bisa lebih maju gitu loh daripada peternakan di luar negeri kan. Itu kayak Australia, mungkin New Zealand yang emang udah terkenal peternakannya sangat terkoordinir dan bagus. Semua tuh hampir full modern loh. Dan sedangkan di Indonesia ini sendiri dari pengalaman gue ya, walaupun emang udah banyak perusahaan-perusahaan ternak besar tapi nggak pernah melupakan, maksudnya tradisional tuh masih banyak gitu loh. Dan emang masih dibutuhkan peternakan yang tradisional, peternakan mandiri yang di rumah cuman, maksudnya kayak apalagi di Cilegon ya, nggak ada kan peternakan gede-gitu, kayak paling kangen sendiri gitu kan. Tiba-tiba pas lagi mau kurban ada aja kambing. Iya, pasti ada yang jual, itu kan tetap dari kota lain kan. Ngambil dari kota lain gitu loh. Jadi ya itu kurangnya dari SDM-nya nggak terlalu kita manfaatkan gitu. Iya sih, ilmu-ilmu yang didapat ya kan. Karena banyak banget yang orang ngambil jurusan ini tapi kerjanya apa gitu, banyak banget gitu kan. Sebenarnya kan dia bisa jadi orang tuh bisa bikin perubahan atau gimana gitu kan. Bisa jadi karena faktornya banyak sih, Dam. Terus gue kayak modal sih, pertama pasti modal. Pengalaman juga penting. Sama modal sama kalau nggak didukung dari daerah atau segala macam, lingkungan juga berpengaruh. Ya harus didukung juga gitu tuh. Betul. Apa pengalaman magang lo yang paling berharga pas lagi lo kan praktek gitu kan. Lo yang selama kuliah teori tentang ya mungkin pangannya buat hewan, pas praktek ternyata kok ada yang berbeda gitu. Apa? Banyak banget sih. Soalnya gue pengen aja gitu tahu. Kan siapa tahu. Ya karena mungkin karena bukan bidang lu, jadi lo nggak tahu terlalu dalam kan. Kayak cuman tahu ya ternak dikasih makan, udah gitu kan. Gede dijual gitu. Nah, udah gitu. Emang simpelnya gitu. Iya, simpelnya gitu. Tapi ternyata
gue di kuliah itu belajar dari tingkah laku ternak, dari kita ngeransum ngeformulasi ransum, bikin gimana ransum ini bisa maksimal buat si ternak tersebut gitu loh. Makanan yang dia makan selama 24 jam nih bisa maksimal, terus bisa diserap nutrisinya secara maksimal oleh ternak tersebut gitu. Kita belajar. Tapi kebanyakan di lapangan, dari pengalaman gue magang, jarang banget yang nerapin hal tersebut gitu loh. Ya balik lagi karena SDM yang memperlakukan itu susah dan orang-orang maunya terima lebih gampang gitu. Karena banyak perusahaan besar ya kan. Kita bisa bilang kayak Sharon Pophan, Dapva itu udah menyediakan gitu loh. Bahkan untuk ayam umur segini gitu loh. Di fase mulai ada fase starter, fase finisher. Kayak bayi, kayak manusia. Kayak manusia. Udah ada ransumnya. Dia tinggal kasih takarannya. Jadi nggak perlu ribet kan, kita harus mikirin, wah kira-kira ini bagusnya pakai apa nih, pakai jagung atau pakai apa gitu. Nggak perlu, udah ada karena semuanya udah. Nah itu juga ada dampak ekonominya. Peternak jadi bergantung terhadap perusahaan tersebut. Saat kita nggak punya formulasi sendiri, nggak punya apa-apa sendiri, jadi kan kita bergantung. Bisa harga naik dari sana, kita harus ikut naik dong. Otomatis produk kita juga naik harganya. Jelas. Kalau udah kayak gitu kan, yang diprotes siapa lagi? Kita padahal kan ya dari atasnya gitu. Semua selalu ada yang ngendalin. Ya, selalu. Kayak semua aspek itu pasti ada yang ngendalin. Kayak gitu. Tapi harapan lo buat, maksudnya ya yang harapan buat anak-anak ya peternakan lah khususnya gitu kan. Harapan setelah lulus tuh ya balik lagi sih terserah masing-masing gitu kan, mau kerja di mana. Tapi harapan besar lo apa? Ini harapan besar gue dan buat diri gue juga loh. Ini buat diri gue juga dan buat teman-teman sarjana peternakan yang seperti saya ini. Saya berharap kita bisa lebih memanfaatkan SDM, manfaatkan ilmu-ilmu yang udah kita dapat buat kita terapin lagi nanti di perusahaan kita sendiri. Jadi kita lulus ini cari kerja. Kayak gue ini masih nyari kerja kan. Dan gue pengen nyari ilmunya sebanyak mungkin gitu loh. Karena kita perlu tahu kan gimana lingkungan peternakan itu, gimana dari seluk-beluknya, masalah yang sering ditemuin. Itu kan kita harus, setidaknya kalau kita udah merasakan di dunia kerja setahun apa 2 tahun atau lebih lama dari itu, kita tahu dan pas kita mencoba terjun ke dunia bisnis dari peternakan itu sendiri, kita nggak kaget gitu loh. Tiba-tiba kita ketemu masalah penyakit mungkin kan. Apalagi kalau ternak tuh banyak banget kayaknya. Wah, udah banyak banget. Kayaknya vaksinnya pun banyak banget. Kayak manusia. Kayaknya nularnya tuh lebih cepet gitu. Lebih cepet menular karena mereka satu lingkungan dengan lingkungan yang sama dan ya mungkin suhu dan kondisi lingkungan yang sama. Itu menyebabkan lebih cepet banget. Sekali terserang virus atau bakteri itu pasti kalau kita nggak was-was, kita nggak tahu nih ada gejala-gejala yang ternyata udah nyebar, itu bisa habis. Itu salah satu pengalaman gue di magang. Waktu itu gue sempat magang di perusahaan sapi perah gitu dan itu kejadian. Bukan pas gue magang, dulu itu kejadian sapi mereka mati itu sampai 100 ekor. Lebih, 100 ekor lebih. Rugi besar banget berarti. Kalau dibilang besar ya, lo bisa hitung sendiri satu sapi berapa puluh juta kan? Kali 100. Jadi kayak itu berminggu-minggu mobil truk besar itu datang cuma buat ngangkatin mayatnya. Kalau misalkan mati kayak gitu untuk dijadi konsumsi apa ya dikubur aja? Nggak bisa. Kan virus. Nggak bisa. Kalau terserangnya dari virus atau bakteri itu nggak bisa. Wah, udah pasti nggak bisa dikonsumsi karena itu bakal dampak ke kita juga. Jadi dibakar. Harusnya kasih aja ya. Kasih ke orang penting. Ini Pak silakan dagingnya Pak. Nah itu akhirnya dibakar. Semua dibakar dan dikubur. Karena itu juga harus cari tempat yang jauh. Makanya mereka butuh. Kalau deket, oh ya ada sapi panggang banyak nih. Ya kan? Kalau orang-orang ngajak mumpung kan. Lumayan nih. Buat makan perut. Harus tempat jauh dibakar dan dikubur. Karena berbahaya juga buat manusia gitu. Berbahaya juga. Ya. Itu ya kita harus tahu. Maksudnya kalau kesal peternakan. Jadi enggak, jadi gue percaya sama lagu Iwan Fals, desa adalah sumber kehidupan. Betul. Emang kota adalah sumber pembangunan, benar. Iya, benar. Tapi kalau kehidupan nggak ada pembangunan juga. Nggak bisa jalan juga kan. Iya. Emang semua harus balance sih. Harus balance. Sekarang hidup lo bahagia, Lik? Gue jujur buat gue ngerasa gue bahagia. Maksud gue walaupun emang kondisi gue yang sekarang uring-uringan nyari kerja, tapi gue nggak terlalu yang mikirin itu terlalu dalam gitu loh. Kayak gue masih bisa living life lah gitu. Kayak gue masih bahagia. Buat gue ngerasa bersyukur. Apa ya? Gue nggak mau bilang berlebihan, tapi kayak lo bisa napas aja udah syukur nggak sih? Lo bisa dapat air bersih juga udah syukur kan? Tidur nggak kehujanan juga, gue udah syukur. Serius gue. Ini pertanyaan terakhir, Lik. Sebutin 3 orang yang paling lo sayang dalam 3 detik. 3 detik. 1,
orang tua gua, keluarga gua, nenek gua. Itu pasti. Nggak ada nama lo ya? Nggak ada nama lo ya? Nggak ada. Gua prioritas mereka dulu. Gua orang kayak mereka dulu baru gua. Karena emang tanpa mereka juga kan ya emang gua bisa kayak gini gitu loh. Apalagi nenek gua. Shout out buat nenek. Coba nonton ya, ada yang tahu. Bener. Shout out nenek gua. Gua nggak tahu ya. Gua sama neneknya gini banget nih. Wah, teman-teman gue, Adam semua orang tahu gue anak nenek. Anak nenek gue. Itu aja dari gua sama Malik. Pokoknya ya itulah kalau kesana peternakan. Betul. Thank you everybody.